Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami, Suara Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema prestasi dimulai dari keberanian mencoba. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang memiliki berbagai pengalaman yang dapat menginspirasi kita semuanya. Halo Kak, apa kabarnya hari ini? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa memberikan berbagi cerita di podcast kali ini. Baik, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbagai pengalaman dan cerita di podcast kami. Sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas, boleh perkenalkan terlebih dahulu dirinya Kak? Perkenalkan, nama saya Esli Rahmawati, asal dari Bogor, mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta, semester 4, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, program studinya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ini pernah mengikuti organisasi daerah, sedang mengikuti dan juga pernah mengikuti organisasi internal Kemendagri di IKI Jakarta tahun 2025, juga pernah mengikuti kepanitiaan IKI Fest 2025. Dan sekarang saya alhamdulillah sedang mengikuti Internasional Konferensi Santri Mendunia Batch 6 2026. Sudah lolos di tahap pemberkasan, tahap pendaftaran, juga tahap wawancara. Dan tahap terakhir ini semoga lolos di proposal atau pembayaran itu. Amin, semoga dilancarkan ya Kak. Amin. Kalau melihat dari prestasi yang sudah Kakak raih nih, mungkin orang-orang melihatnya perjalanannya begitu mulus, berjalan dengan lancar. Bagaimana sih Kak perjalanan Kakak sampai sudah berada di titik sekarang ini? Sebenarnya saya itu kan tipikal orang yang demam panggung. Jadi ketika saya berbicara di depan publik itu tuh kayak gemeter, nervous. Kalau ngomong tuh gelagapan. Jadi saya sadar, oh berarti kelemahan saya itu di public speaking. Akhirnya saya tuh mengikuti perlombaan-perlombaan. Jadi dulu tuh di pondok saya tuh ada perlombaan tahunan. Setiap tahun tuh ada perlombaan dan saya mengikuti perlombaan pidato. Yang mana kan pidato itu nyangkut public speaking kan. Saya ingin melatih skill public speaking saya biar lancar gitu. Akhirnya alhamdulillah saya setiap tahun tuh ada beberapa yang mendapatkan juara. Setelah itu saya lanjut ke jenjang perkuliahan. Saya ingin menjadi pribadi yang disiplin, konsisten, bisa manage waktu. Akhirnya saya mengikuti organisasi internal di kampus yaitu DMAIKI Jakarta. Saya terpilih menjadi Kementerian Dalam Negeri. Terus saya setelah itu sekarang alhamdulillah sedang menjalani internasional konferensi santri mendunia yang dilaksanakan di 3 negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tapi saya baru lolos di tahap wawancara setelah pendaftaran, pemberkasan, dan wawancara. Tinggal tahap pembayaran, tahap final gitu. Semoga saya keterima. Doakan ya teman-teman. Berarti semua ini berawal dari keberanian untuk mencoba ya Kak? Iya betul sekali. Karena dulu saya takut mencoba, kayak takut gagal. Tapi saya kalau nggak dengan cara mencoba, bagaimana kita tahu kemampuan saya itu sampai mana. Akhirnya saya berani mencoba karena dengan mencoba kita memiliki 2 kesempatan, gagal tapi kan bisa berhasil, dengan walaupun kadang hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kan dengan prosesnya itu pembentukan karakter sehingga hasil itu hanya sebuah hadiah gitu. Baik, sangat menginspirasi sekali ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak pernah nggak sih mengalami kegagalan? Oh tentu pernah, saya pernah mengalami kekalahan dalam perlombaan, tidak lolos seleksi, bahkan saya pernah merasa kurang percaya diri dibanding peserta lain, kayak merasa insecure kayak gitu. Saat mengalami kegagalan seperti itu, apa yang membuat Kakak semakin semangat? Saya merasa bahwa kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran yang mana kita bisa merubah untuk memperbaiki diri, dan juga saya kan ingin orang tua saya melihat saya sukses. Baik, jadi sebenarnya kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan ya Kak? Ya betul, menurut saya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Karena tanpa kegagalan kita bagaimana tahu gitu, kemampuan kita di mana, bagaimana kita merasa, kita tahu kalau kita sukses tanpa kegagalan gitu, kayak gimana. Baik. Menurut Kakak sendiri, apa sih arti keberanian itu? Menurut saya keberanian itu bukan berarti kita tidak takut, tapi kita berani mencoba meski dengan rasa takut itu. Tapi bedanya kita itu berhenti atau berani mencoba. Berarti prestasi itu dimulai bukan saat kita menang ya Kak, tetapi saat kita berani untuk mencoba. Ya betul sekali.
Nah, menurut kakak, kebiasaan penting apa sih yang dimiliki sama orang-orang yang berprestasi? Menurut saya ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu disiplin, ada konsisten, berani mencoba, nggak takut gagal, dan juga tidak mudah menyerah ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, Kak, kan banyak nih mahasiswa atau pelajar yang sebenarnya tuh memiliki potensi, tapi mereka tuh takut untuk mencoba. Mereka tuh belum berani untuk mencoba. Apa pesan Kakak untuk mereka gitu? Mungkin ada pesan untuk mereka? Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah dari sekarang, karena kemampuan itu berkembang seiring proses. Kegagalan itu bukan berarti kita tidak mampu, tapi kegagalan itu sebuah bukti bahwa kita itu sedang berproses. Baik, Kak, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan jawab cepat ya. Siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, lebih memilih menang setelah gagal berkali-kali atau menang sekali tanpa proses? Menang setelah gagal berkali-kali, karena proses itu adalah sebuah pembentukan karakter. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Sudah banyak banget pelajaran yang kita ambil, mulai dari berproses, terus keberanian, dan lain-lain. Karena seperti tema podcast kita hari ini, yaitu tentang prestasi dimulai dari keberanian mencoba. Nah, untuk teman-teman semua, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba, karena langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Terima kasih untuk kakak narasumber atas waktunya. Sekian untuk podcast kita hari ini. Saya Marwa selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.